Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayat. Pertama-tama puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tak lupa sholawat beserta salam mari kita curahkan kepada baginda alam kita, habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan tak lupa yang saya hormati kepada owner PT Syariah Mobilindo, yaitu Bapak Haji Martin bersama ketua, bersama keluarga, dan juga kepada karyawan karyawati PT Syariah Mobilindo. Semoga disehatkan selalu badannya, amin amin ya Allah rabbal alamin. Tema kali ini sesuai dengan apa yang saya katakan. Yang pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya apa? Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oke, udah kelewat puasanya. Di sini hidup pasti nggak akan lama lagi, ya. Yang diartikan apa? Umur kita tidak ada yang tahu, ya. Kita meninggalnya kapan, mati kapan? Ada yang tahu mati kita kapan? Kagak ada yang tahu, ya. Nabi Muhammad pun nggak tahu matinya kapan. Pasti setiap yang bernyawa pasti akan mati, nggak ada yang abadi, ya. Yang bernyawa nggak ada yang abadi. Sampai hari kiamat pun pasti akan dimusnahkan semuanya. Pada tema kali ini, apa sih gunanya kita hidup? Apa sih gunanya kita diciptakan? Apa sih gunanya kita di dunia, ya? Pasti banyak bertanya-tanya. Kan dijelaskan dalam ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang pasti berpikir logika, ya. Setiap bernyawa pasti akan mati. Kenapa kita dihidupin lalu kita dimatiin, ya? Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Nah, pasti kalian berpikir kayak gitu. Logikanya di mana, ya? Ngapain kita hidup nanti juga mati, ya? Apa coba tujuannya? Tujuannya agar kita mempersiapkan diri untuk di alam kedua nanti, yaitu alam barzakh, ya. Siapa pencipta kita? Allah, ya. Allah, gitu. Jadi ibaratkan kita hanya ngontrak di dunia. Ngontraknya itu berapa tahun? Gak tahu sampai kapan, ya. Sampai habis aja, ya. Sampai kita mati. Hanya ngontrak. Ngontraknya bukan nyari dunia, ya, tapi untuk menyari ladang amal, ya. Dunia disebutnya fana, artinya apa? Sementara. Yang abadi itu nanti alam yang akan datang,
alam nanti, alam barzah namanya. Ya, itu baru abadi. Umur kita nggak akan nambah, umur kita nggak akan turun, mati kita pun nggak akan bisa. Ya, karena umur sudah ditetapkan di alam barzah itu. Kita muda lagi, yang udah kolot, yang udah tua, yang udah berumur segala macam. Umur kita di alam nanti itu di 25 tahun. Udah top di situ terus sampai nggak tahu sampai udah abadi, nggak ada dunia lain lagi. Ya, wallahu alam itu. Allah yang ini. Cabang amal sebaiknya kita makanya punya tujuan yaitu pasti setiap manusia pasti punya Tuhan, ya, punya kepercayaan masing-masing. Dalam Islam pasti sholat, ya, sholat 5 waktu, lalu beribadah, ya, banyak agama-agama lain juga, tapi kita toleransi gitu. Di sini diceritakan waktu pemuda meninggal saat sujud, ya. Di sini seorang yang disebut Abdullah, ya, tinggal di sebuah desa, ya. Ia bukan ustadz, ia bukan seorang alim ulama, ia bukan hafiz, ia bukan pokoknya orang pintar, bukan, ya, tapi dia hanya menjaga sholatnya dan suka membantu orang tuanya. Suatu hari Abdullah ikut jamaah sholat maghrib, ya, di masjid desanya. Di rakaat terakhir saat sujud ia tak bangun. Lalu setelah imam salam, jamaah melihat dia tetap bersujud. Ternyata dia sudah meninggal. Jadi pasti setiap kematian pasti akan diikuti dengan aktivitasnya, ya. Seperti kalian sering itu menurut saya, bukan menurut saya sih, menurut sebagian, ya, bukan ada hadis, bukan sebagian para ulama, kematian itu sebagian dengan aktivitasnya. Misalnya kita kerja fisik atau segala macam, kita disupir, nauzubillah, ya, cuman kita ikhtiar aja, semoga mati kita husnul khotimah dengan baik, ya, mudah-mudahan gitu teman-teman. Buat bisa tersebut, ya, menjadi contoh baik buat para kalian, ya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu agar kita bisa matinya husnul khotimah. Amalan-amalan, ya, amalan-amalan yang harus dijaga sebelum kematian kita tiba, karena kematian kita nggak ada yang tahu, ya. Ada beberapa halaman pasti kalian sudah pada tahu. Yang pertama menjaga sholat yang terpenting, ya. Lalu yang kedua, yang kedua bersedekah, jangan lupa, ya. Yang udah kaya, yang udah tua, tetap kita harus bersedekah, karena itu sebagian dari amal zariah kita di alam barzah nanti, ya, di alam kubur nanti. Amal zariah itu apa sih? Amal yang terus menerus. Artinya apa? Terus mengalir, ya. Kita sudah mati tapi terus mengalir amalan kita. Seperti ilmu, ya, ilmu guru terhadap kita yang mengajarkan kita sampai kita besar, ya, sama pun dengan orang tua, ya. Guru tuh yang terpenting, amalannya pasti ngalir terus, ya, gitu. Lalu yang ketiga yang terpenting di sini berbakti kepada orang tua, itu harus, ya, orang tua, guru sebagian dari orang tua, ya. Lalu orang yang lebih tua dari kita, dan tak lupa yang tua juga harus menghormati
yang tua juga harus menyayangi yang kecil gitu. Lalu yang keempat adalah menjauhi maksiat. Penting nih, sekecil apapun maksiat akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nauzubillah yang sering maksiat ya di bulan puasa ataupun di lain-lain ya, segera bertobat ya. Karena maksiat sekecil apapun jika diulang-ulang terus-menerus akan menumpuk dosa kita walaupun kita tidak merasa ya, tidak merasa. Di sini dijelaskan dalam hadis yaitu iyyakum wa maharrati dzunub fa innahunna yajtami'an ala rajulin hatta yuhlikannahu ya. Hati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa yang kecil karena ia akan menumpuk dan membinasakan seseorang ya. Jadi mari kita memperbaiki diri kita masing-masing mulai dari sekarang. Jika selama ini kita lalai ya, hari ini makalah hari kesempatan kita untuk berubah ya. Kita tidak tahu kapan ajal kita, meninggal kita ya, kita tidak tahu ya. Ramadan depan kita pun masih bertemu atau enggak kita tidak tahu ya. Maka janganlah tunda-tunda bertaubat ya, jangan tunda amal-amal yang soleh ya. Dijelaskan dalam surah Ali Imran, Allah berfirman wasari'u ila magfiratim mir rabbikum ya, berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu ya, sama dengan berlomba-lombalah kebaikan ya gitu. Maka mari kita jadikan sisa umur kita nih ya untuk menjadi hamba Allah yang bermanfaat ya, perbanyak ibadah dan juga meninggalkan maksiat, menolong sesama dan menyebarkan kebaikan ya. Sekian dari saya, mungkin ada sedikit doa dari saya. Wah, bisa diikutin semuanya? Bisa. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin wasabbitna ala ta'atik ya arhamar rahimin. Amin. Mungkin cukup sekian dari saya ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.